Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan hari ini kita dapat melaksanakan perkuliahan pada hari ini. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan menerangkan mikrobiologi pangan yang berjudul angka lempeng total atau ALT, angka paling mungkin APM, dan total kepang khamir sebagai metode analisis sederhana untuk menentukan standar mikrobiologi pangan olahan Posdaya. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota pada kelompok 1 ini. Yang pertama ada Malata Syahrani, Syifa Ainida Fadilah, Meisya Dwi Rigawati, Muhammad Maulana Zakaria, Hana Maulida, Aprilia Syifa Maulana Insyira, Sisi Kirana Maulidia, Vinatri Agustiani, dan Nurfaiza. Posdaya adalah forum silaturahmi, advokasi, dan komunikasi untuk meningkatkan fungsi keluarga secara terpadu dengan melibatkan masyarakat dalam suatu organisasi kelembagaan. Suryono dan Haryanto 2013. Jus wortel nanas atau warnas, jahe instan, manisan, jahe, dan jeli merupakan produk pangan hasil olahan dari Posdaya Mawar 1, Cipayung, Jakarta Timur. Penelitian ini dilakukan untuk menentukan mutu mikrobiologi pangan olahan Posdaya dengan analisis metode konvensional yang telah banyak digunakan pada berbagai macam produk. Analisis yang dilakukan antara lain: 1. Menentukan jumlah mikroba untuk menetapkan kebersihan proses produksi. 2. Analisis coliform untuk menentukan indikator sanitasi. Dan 3. Total kapang khamir untuk mengetahui kerusakan produk pada air rendah oleh mikroorganisme. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, metodologi penelitian. Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Kimia dan Mikrobiologi Fakultas Bioindustri Universitas Trilogi Jakarta Selatan. Bahan yang digunakan yaitu jus wortel nanas atau disingkat menjadi warnas, jahe instan, manisan jahe, produk jelly, aquades, flat count agar atau PCA, potato dextrose agar atau PDA, buffer pepton, dan lactose broth atau LB, Brilliant Green Lactose Bilbroth atau BGLBB, dan alkohol 70%. Alat yang digunakan yaitu refrigerator, water bath, cawan Petri, gelas piala, gelas ukur, Erlenmeyer, tabung reaksi, lampu Bunsen, kertas saring, pipet ukur, bulb, inkubator, colony counter, blender, autoclave, timbangan analitik, termometer, spatula, dan batang pengaduk. Selanjutnya yaitu tahapan persiapan dan pengenceran sampel jus warnas dilakukan dengan memasukkan pipetting sebanyak 15 ml sampel ke dalam botol pengencer yang telah berisi 125 ml larutan buffer pepton 1:10, lalu diaduk hingga homogen. Pengenceran dilakukan hingga 10⁻³ pada produk jahe instan, manisan jahe, dan jeli, maka persiapan dilakukan dengan menimbang sebanyak 15 gram sampel, lalu dimasukkan ke dalam botol pengencer yang telah berisi 125 ml larutan buffer pepton 1:10, lalu diaduk hingga homogen. Kemudian dibuat pengenceran hingga 10⁻³ Analisis total mikroba dilakukan dengan mengambil masing-masing sebanyak 1 mili sampel pengenceran dan dimasukkan ke dalam cawan Petri steril. Selanjutnya, dituangkan media flat count agar atau PCA cair ke dalam cawan Petri tersebut sebanyak 15-20 mili. Selanjutnya, cawan Petri dengan hati-hati diputar dan digerakkan horizontal atau sejajar atau membentuk angka 8 hingga sampel tercampur rata. Bersamaan dengan itu, dilakukan juga pemeriksaan blanko dengan mencampur butter ke dalam media. Campuran dalam cawan Petri selanjutnya dibiarkan membeku. Tahap akhir
yaitu inkubasi dengan memasukkan semua cawan Petri pada posisi terbalik ke dalam inkubator. Inkubasi dilakukan pada suhu kurang lebih 36 derajat Celcius selama 24-48 jam. Perhitungan dan pencatatan pertumbuhan koloni dilakukan dalam satuan koloni forming unit per gram atau milisampel, CFU per gram atau mili. Tahap yang kedua yaitu analisis kapang kamir. Step pertama, kita masukkan PDA cair yang bersuhu 45 kurang lebih 1 derajat Celcius sebanyak 15-20 ml ke dalam cawan Petri yang kemudian kita diamkan hingga memadat. Setelah padat, kita masukkan sampel yang telah kita siapkan sebelumnya sebanyak 1 ml dengan bantuan batang penyebar. Nah, tahap terakhir yaitu inkubasi selama 3-5 hari pada suhu 25 derajat Celcius. Setelah 3-5 hari, koloni kapang dan kamir akan mudah kita hitung. Adapun cara menghitungnya yaitu menggunakan rumus APC atau ALT sama dengan jumlah koloni dari tiap Petri kita bagi dengan 1 dikali jumlah Petri dari pengenceran pertama ditambah 0,1 dikali jumlah Petri dari pengenceran kedua. Nah, dari hasil penjumlahan itu kita kalikan dengan jumlah pengenceran pertama yang telah kita hitung sebelumnya. Selanjutnya, analisis bakteri coliform dilakukan melalui 2 tahap yaitu uji penduga atau juga disebut dengan presumptive test dan uji penegasan atau confirmation test. Pada uji penduga, masing-masing sampel hasil pengenceran dimasukkan sebanyak 1 ml ke dalam tabung reaksi yang telah berisi 9 ml lactose bird atau juga disebut dengan LB. Di dalam tabung ini telah dimasukkan tabung Durham sebelumnya. Analisis menggunakan seri 3 tabung, kemudian dilakukan inkubasi pada suhu kurang lebih 30 derajat Celcius selama 24-48 jam. Jika diperoleh hasil positif berupa kekeruhan dan terbentuk gas, maka dilanjutkan dengan uji penegasan. Nah, uji penegasan dilakukan dengan mengambil 1 oz hasil positif dari uji pendugaan dan dipindahkan ke dalam tabung yang berisi 10 ml BG/LBB 2% yang di dalamnya juga telah dimasukkan tabung Durham terlebih dahulu. Nah, selanjutnya tabung diinkubasi pada suhu kurang lebih 36 derajat Celcius selama 24 jam sampai 40 jam. Adanya gas dan kekeruhan pada media BG/LBB memperkuat adanya bakteri coliform dalam sampel, artinya hasilnya positif. Kemudian dihitung jumlah tabung positif dan dicatat hasil coliform dalam APM atau angka paling mungkin sesuai dengan tabel perhitungan coliform. Hasil dan pembahasan jahe instan dan manisan jahe. Hasil analisis mutu mikrobiologi produk Posdaya Mawar Setu jahe instan dan manisan jahe menunjukkan nilai total mikroba, bakteri coliform dan total kapang serta khamir yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM dan Standar Nasional Indonesia atau SNI. Secara mikrobiologi, produk jahe instan dan manisan jahe aman, meskipun untuk produk manisan jahe nilai total kapang dan khamir lebih besar dibandingkan standar BPOM, yakni 8,5 kali 101 CFU per gram. Pada produk manisan jahe, sedangkan standar BPOM yaitu 5 kali 101 SMU per gram. Tetapi perbedaannya tidak terlalu jauh, artinya masih dalam satu log yang sama, sehingga manisan jahe yang dihasilkan masih memenuhi standar. Selanjutnya mengenai jus Wornas. Hasil analisis mikrobiologi jus Wornas, Posdaya Mawar Setu menunjukkan coliform yang sesuai dengan standar. Jumlah kapang dan kamir jus Wornas melebihi standar yang ditetapkan pemerintah. Jus Wornas Posdaya Mawar Setu mengandung kapang dan kamir sebesar 1,25 kali 103 CPU per mili, sedangkan standar yang ditetapkan adalah 1 kali 102 CPU per mili menurut BPOM dan 5 kali 101 CPU per mili menurut SNI.
Jumlah total mikroba jus Warnas jika berdasarkan standar BPOM masih memenuhi standar. Baik, selanjutnya yaitu adalah hasil dari penelitian ini adalah jeli. Hasil analisis mikrobiologi menunjukkan bahwa jeli jelentik Posdaya Mawas Setu memiliki jumlah total mikroba, kaliform, serta kapang dan hamir yang sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah, BPOM dan SNI. Standar mutu BPOM yang dijadikan acuan adalah standar mutu mikrobiologi untuk produk jeli agar ya, dan standar SNI yang digunakan adalah SNI 01 3552 1994 tentang jeli. Selanjutnya saya sampaikan kesimpulan dari analisis mikrobiologi ini. Yang pertama yaitu produk jahe instan. Nah, manisan jahe dan jeli secara mikrobiologi aman karena memiliki nilai total mikroba, kaliform, kapang, dan hamir yang sesuai dengan standar BPOM dan SNI. Yang kedua yaitu jus Warnas, memiliki total mikroba yang melampaui standar SNI dan jumlah kapang serta hamir melewati batas standar BPOM maupun SNI. Yang ketiga, semua produk Posdaya Mawar Setu yang dianalisis bebas dari bakteri kaliform. Nah, mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.